Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan mengajak saudara untuk membaca kitab suci kita. Saya memberikan judul materi firman Tuhan pagi ini, yaitu perseteruan di Taman Eden. Kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim. Dan dia bertanya kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang terdapat dalam taman itu? Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat saya mempelajari kitab suci ini, atau bahkan saya sering kali mendengar banyak para pemimpin gereja yang mengkhotbahkan bahwa ular kenapa disebut sebagai binatang yang paling cerdik. Lalu pendeta ini mengatakan bahwa ular itu memiliki strategi yang luar biasa. Setiap kali dia berhadapan dengan musuhnya, dia akan sabar menunggu musuhnya itu datang. Bahkan ketika dia datang pun, maka si ular ini akan berdiam diri seolah-olah musuh itu tidak melihat dia. Baru setelah itu diterkam. Itulah kecerdikan ular. Demikian yang seringkali saya dengar dari banyak pengkhotbah yang menyampaikannya. Tetapi kalau kita pikir saudara, yang mencari makan dengan gaya seperti itu, ternyata bukan cuman ular saja. Kalau kita melihat seperti singa pun ketika dia mau mencari makan, dia akan mengendap-endap menunggu mangsanya datang. Bahkan ketika mangsanya itu sudah dekat, baru singa itu menerkamnya. Begitu juga dengan laba-laba. Untuk mencari mangsa juga seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa kalau dikatakan bahwa kecerdikan itu karena ular itu sabar menunggu, atau bahkan dia bisa membuat satu gambaran seolah-olah musuhnya itu tidak melihat ada sesuatu bahaya. Saya rasa semua binatang juga bisa melakukan seperti itu. Jadi jelas kecerdikan yang dimaksud bukan sedemikian. Apalagi yang ayat kitab suci kita baca, ular di situ bahkan bisa berbicara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini saya ingin memberikan penerangan tentang siapa sebenarnya ular itu. Mengapa ular itu biasa disebut sebagai makhluk yang paling cerdas? Bagaimana ular itu bisa berbicara? Lalu bagaimana Tuhan menghukum ular sehingga berjalan dengan perutnya? Kalau kita pertanyakan hal ini, banyak sekali orang-orang yang memberikan penafsiran-penafsiran. Di dalam dunia kekristenan, banyak saya mendengar penafsiran yang mengatakan bahwa ular itu dulunya berkaki. Maka kalau benar ular itu dulunya berkaki, otomatis sekarang tidak ada ular yang berkaki karena sudah dikutuk oleh Tuhan. Tapi faktanya sampai saat ini masih ada ular yang berkaki. Lalu ada juga orang yang memberikan penafsiran bahwa ular itu dulunya seperti sekarang, cuma
wajahnya saja yang manusia. Penafsiran-penafsiran ini jelas tidak akurat, saudara. Ada juga yang memberikan penafsiran bahwa ular itu dulunya bersayap. Tetapi hal ini pun juga tidak akurat. Tetapi sekarang mari kita akan buat pikiran kita itu netral. Jangan kita melihat ular yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Tetapi mari kita akan melihat dalam pola pandang perspektif Ibrani. Yaitu bagaimana wujud ular yang sebenarnya sebelum dia itu dikutuk oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ular itu di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan kata nahas. Nahas itu artinya shining atau bercahaya. Kata nahas juga bisa berarti kuningan. Nah, saudara akan memiliki satu gambaran bahwa ular itu berarti memiliki cahaya. Ular itu berarti memiliki sesuatu yang seperti kuningan, mengkilat, saudara. Kemudian kita juga akan melihat pula bahwa ternyata sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sebenarnya dia juga berpakaian atau berjubahkan kemuliaan Yahweh. Tetapi pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka tubuhnya, dirinya yang tadinya berselaputkan jubah kemuliaan Tuhan itu menjadi hancur akibat dia lebih mendengar suara ular. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada orang yang berkata, mana mungkin jubah itu bisa berkilau-kilauan, jubah itu bisa bercahaya, mana mungkin. Sekali lagi, yang saya bicarakan ini adalah saat Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa. Nah, kita bisa membandingkan bahwa jubah itu pun bisa bercahaya ketika orang itu ada dalam kemuliaan Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-43. Di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 43 dikatakan, kemudian orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkannya. Dari ayat ini, maka jelaslah bahwa ketika kita nanti masuk di sorga, masuk di rumah Bapa yang sebenarnya, maka tubuh kita yang terdiri dari darah dan daging ini akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu berarti tubuhnya itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tubuh kemuliaan juga bisa bercahaya. Dan itu Yesua sendiri yang memberitahu, saudara. Jadi kita memiliki satu pandangan, satu gambaran bahwa ketika Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa, berarti di dalam diri Adam dan Hawa itu persis seperti ketika orang berada di dalam sorga. Tubuhnya bercahaya. Kita juga melihat bagaimana Musa dan Elia juga mengalami hal yang sama. Kita bisa membaca di dalam kitab Matius pasal 17 ayatnya yang kedua. Matius 17 ayat yang kedua dikatakan, dan dia diubah rupakan di hadapan mereka, dan wajahnya bersinar seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Di sini kita melihat dengan jelas
bahwa Musa dan Elia pada saat itu bersama dengan Tuhan Yesua, Musa dan Elia itu jubahnya bercahaya. Jadi dengan demikian saudara, ketika Adam dan Hawa itu belum jatuh di dalam dosa, maka di dalam diri Adam itu bukan berarti telanjang, tidak. Dia tetap berjubahkan, tapi jubah kemuliaan Tuhan. Ketika dia jatuh dalam dosa, Adam itu kaget karena jubah kemuliaan itu rontok dari dirinya. Nah, di sini sangat jelas sekali saudara, bahwa kata telanjang itu ternyata sama persis dengan kata paling cerdik di dalam teks berbahasa Ibrani yang disebut dengan kata arum. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 25 dikatakan, mari coba kita lihat di kitab Kejadian pasal 2 ayat 25 dalam bahasa Indonesia. Dan mereka telanjang, perhatikan kata telanjang, baik manusia itu maupun istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, kata telanjang di situ ditulis dengan kata arumim. Karena huruf im di belakang itu bentuk jamak. Ya, jadi kalau arum itu berarti bentuk tunggal. Bentuk jamaknya adalah arumim. Saudaraku yang terkasih, dan kata arum yang sama itu juga tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang pertama tadi yang sudah kita baca. Jadi kata telanjang dan kata cerdik itu memiliki kesamaan. Nah, perhatikan kata yang sama itu merupakan kode yang menjelaskan adanya kemiripan antara manusia dengan nahas tadi. Manusia dengan ular yang belum dikutuk. Sekali lagi saya sedang berbicara ketika ular belum dikutuk. Jadi hapus dari pandangan kita bentuk ular yang tubuhnya panjang itu. Itu kan setelah ular dikutuk. Tapi sebelumnya kita akan melihat di situ ada kemiripan antara manusia dengan si nahas tadi, saudara. Jadi kalau kita melihat yang namanya kemiripan, itu ibarat seperti kuda, keledai, dan bagal. Bentuknya sama, mirip, tapi sebetulnya berbeda. Demikian juga dengan manusia dan nahas tadi. Manusia dan nahas tadi itu memiliki bentuk yang mirip, yang sama, tetapi mereka berbeda. Nah, kemiripan ini dikonfirmasi dengan penjelasan yang sama, bahwa ternyata si nahas itu juga bisa berbicara seperti manusia. Di sana dikatakan si nahas ini bertanya kepada Hawa, benarkah Elohim berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang terdapat dalam taman itu? Jadi antara nahas tadi dengan Adam dan Hawa itu punya kemiripan. Dia sama-sama bisa bicara, saudara. Dia tidak bisa bicara itu ketika sudah dikutuk oleh Tuhan. Baru di situ mulutnya si nahas ini tidak bisa bicara, wujudnya pun jadi panjang seperti yang saudara dan saya lihat ular pada umumnya. Tapi sebelumnya itu bentuknya seperti manusia. Barangkali kita akan bertanya, bagaimana mungkin binatang kok bisa berbicara? Saya katakan, jangankan nahas pada waktu dia belum jatuh dalam dosa. Keledai saja itu bisa berbicara. Di dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat
yang ke-28, saudara, di sana diceritakan tentang Bileam yang disuruh mengutuk bangsa Israel. Dan waktu dia sedang mengendarai keledai, keledainya itu dia mogok dan dipukul terus oleh Bileam. Tetapi apa yang terjadi? Keledai itu langsung memberitahu kepada Bileam, "Mengapa engkau memukul aku?" Lalu Bileam, bukannya dia kaget melihat keledainya berbicara, malah keledainya diajak debat kusir. Nah, saudaraku yang terkasih, keledai juga bisa berbicara. Tetapi secara realitas, keledai tidak bisa berbicara. Tetapi dia bisa berbicara karena secara insidentil dibuka mulutnya oleh Tuhan. Tapi berbeda dengan nahas. Nahas memang dari sejak awal dia sudah berbicara. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat kemiripan antara nahas dengan manusia, itu diteguhkan lagi apabila kita belajar angka gematria, huruf Ibrani. Di sini kita melihat bahwa nahas dan Mesia itu ternyata memiliki angka gematria yang sama, yaitu 358. Di dalam kitab Wahyu, di sana dikatakan untuk kita menghitung bilangan binatang itu. Lalu yang dipertanyakan, menghitungnya pakai cara apa? Banyak orang yang tidak memahami hal ini. Tetapi kalau saudara menggunakan pola pandang perspektif Ibrani, maka saudara akan tahu bahwa tiap-tiap huruf Ibrani itu memiliki nilai atau angka gematria. Nah, angka itulah kalau dihitung antara nahas dan Mesia itu memiliki nilai yang sama, 358. Angka gematria yang sama juga untuk dua kata yang bertolak belakang antara ular dan Mesias, itu berarti memiliki arti yang tersembunyi di dalamnya. Karena kita tahu, saudara, bahwa di balik huruf Ibrani yang kaya raya itu, satu huruf saja itu bisa memiliki kedalaman sampai 50 kata. Huruf Yod itu memiliki kedalaman sampai 50 kata. Nah, di sini saya tunjukkan kata nahas, ya. Nahas itu ditulis dengan huruf nun, het, dan sin. Dibaca nahas. Sementara Mesia itu ditulis dengan huruf mem, shin, yod, dan het. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan adanya kesamaan ini berarti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Artinya apa? Mesias dan nahas atau ular ini juga pernah didemokan pada zaman Musa. Ya. Mesias dan nahas memiliki kemiripan yang begitu tipis. Untuk ular ini pernah didemokan pada zaman Musa, yaitu yang disebut dengan ular tembaga. Coba kita lihat ayatnya, saudara, di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9. Bilangan 21 ayat 9 dikatakan, dan Musa membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Bapak Ibu yang terkasih, di sini ular tembaga itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat orang yang dipagut ular mengalami mujizat kesembuhan. Kemudian di dalam kitab Yohanes
pasal 3 ayat yang ke-14. Kita akan baca ayat ini, saudara-saudara. Ini saya sedang menerangkan tentang kemiripan. Dan sama seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun, demikian pula lah seharusnya anak manusia ditinggikan. Ada kemiripan, saudara. Dan di situ kita melihat bahwa orang-orang yang dipagut ular di padang gurun, kalau saudara lihat kisahnya, orang-orang yang berkeluh kesah, orang-orang yang hidupnya bersungut-sungut, dia dipagut ular dan orang itu pasti mati. Tetapi ketika melihat nahas yang disebut dengan Nehustan itu, maka orang tersebut mengalami kesembuhan. Ini bentuk kemiripan-kemiripan, saudara. Dan sekali lagi, kemiripan itu ada rahasia di dalamnya. Kedua kata yang memiliki angka gematria yang sama, itu hanya punya perbedaan yang tipis. Ular tembaga yang seharusnya menunjuk pada Mesias, akhirnya berubah menjadi Mesias palsu yang disembah oleh kerajaan Yehuda pada masa Raja Hizkia. Dan kita melihat perbedaan tipis ini terletak pada kedagingannya. Mesias artinya yang diurapi, tapi kalau sesosok pribadi yang kedagingan itu berarti sama dengan nahas, saudara. Nahas di Taman Eden seharusnya bisa menunjuk kepada Mesias dengan terangnya dan kecerdikannya, seharusnya memberkati dan bukan menjerumuskannya. Tetapi ego dan ambisinya yang tinggi membuat dia terjatuh. Jadi menurut kepercayaan tradisi Yahudi, di situ menjelaskan bahwa nahas yang kita kenal dengan ular itu bukanlah reptil yang sering kali kita lihat, tetapi dia adalah sosok manusia yang mirip ya dengan Adam dan Hawa. Sekalipun dia bukan manusia, tetapi dia mirip. Dia berjalan tegak, bercahaya, dan punya IQ yang sangat tinggi. Kesimpulannya adalah ular itu seperti manusia. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 25, Kejadian 3 ayat 1 kita tadi sudah baca, kemudian kata bercahaya seperti tadi juga kita sudah membaca, bisa bicara seperti manusia dan cerdik. Tetapi setelah dikutuk, maka tubuh yang bercahaya itu sekarang bentuknya menjadi panjang seperti yang kita lihat sekarang ini. Semua fasilitas yang dia miliki dicabut. Kepandaian hikmat yang dia miliki itu diambil oleh Tuhan. Jadi tubuhnya tidak lagi bercahaya tetapi panjang seperti yang saudara lihat di slide tersebut. Sejenak kita kembali ke Taman Eden, saudara. Kenapa sekonyong-konyong ular itu memutuskan untuk menghampiri Hawa dan menipunya untuk makan buah terlarang tersebut? Nah, ini sangat menarik sekali. Ya. Sebenarnya Adam itu pernah berjumpa dengan nahas ini, saudara. Yaitu saat dia seorang diri, Hawa belum ada. Dan pada saat itu Adam pernah ketemu dengan nahas ini. Bahkan yang memberi nama pun adalah Adam. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-18 sampai ayat 20. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 20. Dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang setara dengannya.
Dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah setiap binatang di padang dan burung-burung di udara, lalu membawanya kepada manusia untuk melihat bagaimana manusia itu menamai setiap makhluk hidup itu, itulah namanya. Demikianlah manusia itu memberi nama kepada segala ternak, pada segala burung di udara, dan pada segala binatang di padang belantara, tetapi untuk dirinya sendiri, perhatikan, tidak ditemukan seorang penolong yang sepadan baginya. Jadi sangat jelas sekali bahwa manusia dan binatang-binatang yang ada itu dibuat oleh Tuhan dari bahan yang sama, yaitu dari tanah. Termasuk nahas yang bentuknya seperti manusia tadi, saudara. Dan disitulah kita melihat bagaimana hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan itu membuat semua binatang hutan dan membawanya kepada Adam untuk diberi nama. Dan Adam tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Adam tetap kesepian. Saat itulah si nahas, satu-satunya yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Perhatikan kata satu-satunya. Karena memang nahas ini diciptakan Tuhan itu mirip, saudara. Nah, di situ dikatakan dia adalah satu-satunya yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Dan kata hayat hasadeh hampir tidak pernah dipakai lagi kecuali di dalam ketiga ayat ini. Kalau kita melihat frase pertama dipakai ketika menunjukkan pada Yahweh menciptakan hayat hasadeh dan membawa kepada Adam. Frase kedua, frase ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dari semua makhluk hidup atau hayat hasadeh, Adam tidak menemukan satupun yang cocok atau layak untuk menjadi pendampingnya. Frase yang ketiga, Torah memperkenalkan si nahas yang merupakan anggota tercerdik dari kelompok segala binatang di darat. Dan Adam memutuskan bahwa si nahas ini pun tidak cocok dan tidak sepadan dengan Adam. Padahal ada kemiripan yang nyaris sempurna sama sekali. Kenapa sampai bisa seperti itu, saudara? Karena ternyata Adam itu sudah bisa mendeteksi bahwa nahas sekalipun bentuknya sama, sekalipun bercahaya, tetapi dia hidup dari nalurinya, bukan dari logika. Oleh karena itu dari apa yang saya sampaikan ini, secara teologis, secara hukum supranatural, jika saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, tetapi masih hidup dengan bukan pola logika, tetapi hanya berdasarkan naluri, maka kita tidak berbeda dengan nahas atau ular itu. Berapa banyak kita melihat ada orang-orang yang hidup semau-maunya sendiri. Yang penting aku suka, aku melakukan. Itu polanya nahas, saudara. Tapi berbeda dengan pola Adam. Adam dia tidak hidup hanya berdasarkan naluri, tetapi juga berdasarkan logika. Secara naluri, wah saya bisa melakukan korupsi, aku bisa melakukan seperti ini dan itu. Tetapi kalau secara logika itu tidak benar menurut kebenaran firman, maka orang akan menahan diri. Tapi berbeda dengan nahas, saudara. Jadi tradisi Midras Yahudi menceritakan bahwa si nahas ini mempertanyakan hal itu dan merasa tertantang. Mengapa Adam memilih Hawa sebagai ratu dan raja di dunia ini? Jadi pada waktu itu si nahas ada rasa cemburu yang luar biasa. Kenapa tidak memilih saya? Ingat, saya sedang berbicara
ketika nahas masih dalam wujud manusia. Dia merasa cemburu, saya punya kemiripan, tapi kenapa dia tidak pilih aku? Tetapi malah karena dia tidak memiliki kesukaan terhadap nahas, maka disitulah Tuhan akhirnya menciptakan manusia yang kedua, yaitu Hawa. Diambil dari tulang rusuknya sendiri. Disinilah saudaraku yang terkasih, si nahas itu perlu naik level dan merebut menjadi pendamping sang penguasa bumi. Si nahas itu perlu dan berusaha untuk naik tahta, untuk merebut posisi Hawa. Itulah sebabnya saudara, kalau kita berbicara tentang hal seperti ini, maka pernah ada makhluk surga yang melakukan aksi yang sama dengan si nahas ini, yaitu apa? Hendak duduk di tahta dan menjadi penguasa langit dan bumi. Nahas pada waktu itu dengan rasa cemburunya yang kuat, dia berusaha untuk menggeser posisi Hawa. Tetapi bagaimanapun juga pilihan Adam sudah tepat. Apalagi Tuhan itu mengambil Hawa sebagai teman hidup, bukan dari tanah liat, tetapi langsung dari tulang rusuk Adam. Jadi kalau begitu, kecemburuan itu semakin menjadi-jadi. Dan si nahas dengan satu emosi yang luar biasa, dengan naluri yang luar biasa, dia berusaha untuk merebut posisi Hawa, saudara. Jadi dengan demikian kita perlu akan belajar melalui materi saya. Apakah kita masih hidup di dalam naluri kedagingan kita? Kalau kita hidup dalam naluri kedagingan, maka tidak lebih dari binatang yang disebut oleh kitab suci. Makanya ada ayat yang berkata, anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali ke kubangannya. Itu tanda bahwa binatang-binatang itu dia hidup berdasarkan naluri dan bukan berdasarkan logika. Pada saat ini saudaraku yang terkasih, mari kita akan belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu diberi pengertian oleh Tuhan, yaitu kebenaran firman. Ketika kebenaran firman sudah dinyatakan di dalam diri kita, sekalipun keinginan hati kita mau melakukan dosa, kita harus tahan dan berkata, ini adalah sikap nahas. Dan itu tidak layak untuk saya bisa mendapatkannya. Jadi hari ini, ketika hatimu mulai bukan lagi mengikuti aturan firman, ketika hatimu hanya mengikuti gerak nafsu dan gerak naluri belaka, maka dengan sangat terpaksa kita mendengar bahwa kita ini tidak lebih dari binatang seperti nahas. Akibat dari kehidupan yang kacau, yang membuat Hawa dan Adam menjadi jatuh, akhirnya si nahas ini dikutuk oleh Tuhan dan jadilah binatang ular yang saudara lihat dan saya lihat. Tubuhnya panjang, lidahnya bercabang. Jadi kalau begitu saudara, apa yang dimaksud dengan Yesua mengatakan, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata cerdik seperti ular di situ tidak lain adalah karena si ular itu mampu memutar balikkan kebenaran firman. Ketika Bapak Yahweh berkata kepada Adam, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, hanya buah pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Tetapi dengan segala kelicikannya, dia memutar balikkan firman Tuhan. Dengan kata lain, enggak masalah, enggak apa-apa toh. Emangnya kenapa kalau kita melanggar? Kamu akan menjadi seperti Elohim. Nah disitulah saudara, kalau kita mencoba mengotak-atik firman Tuhan dengan pola pandang kita, tidak lebih kita ini seperti nahas. Oleh karena itu, pada saat ini
biarlah kita mengambil satu sikap. Seberat apapun, sesulit apapun, kalau Tuhan bilang jangan, kita harus melakukannya. Amin. Jangan sampai kita bertahan dalam kesalahan. Tuhan bilang, nak, kamu salah di situ. Jangan di situ, minggir. Ini berbahaya. Kita suka berkata, enggak apa-apa, enggak masalah kan? Ya apa bedanya dengan Nahas, saudara? Nahas seperti itu. Dia berkata, enggak masalah. Kamu bahkan akan seperti Elohim. Wah, di situ dipanas-panasi. Sehingga si Hawa berpikir, iya juga ya. Wah, betapa nyamannya kalau jadi seperti Elohim. Kayak apa kira-kira? Lah, akhirnya buah itu diambil. Itulah kecerdikan dari Nahas. Kenapa Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular. Cerdik yang disebut di situ adalah kita bisa memutar-mutar balik. Lalu pertanyaannya, cerdik yang dimaksud itu apa? Ingat, ketika kita memanggil nama Bapa yang benar, kita harus bisa cerdik ketika ada orang yang melakukan penyerangan kepada kita. Sebelum ditutup, saya ingin memberitahu saudara, memberi kesaksian sedikit. Ketika 14 tahun yang lalu saya memanggil nama Bapa, saya harus berurusan dengan ormas di luar kekristenan. Saya bahkan harus berhadapan dengan polisi. Tetapi kecerdikan yang Tuhan berikan kepada saya bisa lolos dari situ. Ketika mereka berkata, kalau begitu berarti Anda mengatakan bahwa nama sesembahan saya itu adalah berhala. Saya katakan ya. Kalau begitu berarti Anda menghina agama kami. Oh tidak. Kenapa tidak? Karena di kitab suci saya ada nama itu. Jadi kalau begitu, kalau Bapak tidak suka saya memanggil nama itu, bagaimana kalau kita resolusi LAI? Saya di depan, Bapak di belakang. Saya akan tarik semua dan saya orang pertama yang akan bakar kitab suci. Kita harus kembali ke kitab suci yang benar, saya bilang. Tapi orang itu berkata, wah kita tidak berani melawan institusi yang besar. Ya kalau tidak berani ya sudah. Jadi kalau saya mengatakan bahwa nama sesembahan saya itu berhala, Anda tidak boleh tersinggung. Iya saya sudah tahu sekarang, ya sudah. Terus maunya apa? Ya sudah kita salah pengertian. Akhirnya apa? Saya dengan mereka berpelukan seperti Teletubbies saudara. Berpelukan. Selesai. Saya lolos karena Tuhan memberi hikmat kecerdikan. Itu yang dimaksud oleh Bapak Yahweh. Amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Pada pagi hari ini, ayo kita melangkah. Saudara sudah berada di gereja yang benar. Jangan tinggalkan tempat ini. Karena di sini ada nama Yahweh Tuhan semesta alam yang dimuliakan. Amin. Buat firman Tuhan kita tunduk kepala. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman. Biarlah kami sebagai manusia yang hidup di dunia ini, bukan hidup berdasarkan nafsu, bukan hidup berdasarkan naluri, tetapi kami hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan jikalau kami hidup berdasarkan naluri, maka engkau akan menyebut kami sebagai binatang, sebagai nahas. Tetapi kami adalah manusia yang diberi hikmat akal budi, di mana kami akan mengikuti kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami berdoa. Amin. Haleluya.